Kami membaca bahwasanya pertanyaan semacam ini pertanyaan aneh. Apa sih yang Anda pahami tentang keindahan hidup, wahai hamba Allah? Apakah kesenangan Anda kesenangan nuruti ego Anda? Apakah Anda sebagai seorang istri tidak senang di saat menemukan suaminya puas? Apakah seorang suami tidak senang di saat menemukan istrinya puas? Jika seorang suami, mohon maaf, mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, maka ketahuilah dia telah melakukan sebuah dosa. Tapi jika seorang suami, mohon maaf, cari kepuasan dengan tangannya, istri tidak dosa. Bagi seorang istri pun, makanya seorang istri itu harus aktif, inovatif. Kami selalu ajarkan istri yang aktif dan inovatif. Jangan sampai seorang istri di saat haid langsung libur suaminya. Sementara suaminya orang yang sangat bertakwa kepada Allah, di tengah jalan mungkin lihat satu pemandangan yang tidak disengaja, lalu bangkit syahwatnya, dia ingin pulang melampiaskan syahwatnya dengan cara yang halal, rupanya istrinya lagi haid, sudah haid ogah-ogahan. Karena bukan wanita cerdas. Pusing, stres itu laki-laki. Padahal seorang istri bisa saja menyenangkan suaminya dengan kelihayan seorang istri. Yang penting jangan masuk wilayah itu. Apakah dengan tangannya dan sebagainya. Dan kalau memang seorang istri punya cinta di saat dia memuaskan suaminya, biarpun tidak dengan alat khususnya, dia akan menemukan kesenangan kok. Karena yang senang adalah suaminya, dengan itu akan terhindar dari keharaman. Sama seorang suami, mohon maaf, mungkin Anda ada kelemahan dalam sisi alat vital Anda misalnya. Tapi Anda bisa dengan kalimat lembut kepada suami istri, dengan ciuman, dengan pelukan, mohon maaf, dengan kelehaan tangan Anda untuk memuaskan dia. Mohon maaf, di majelis orang besar. Anda dengan kelehaan tangannya sampai dia puas, sudah selesai. Karena kasih sayang dari dalam hati itu menjadikan semuanya indah. Nah, seperti itu hidup itu. Kemudian saat Anda seorang suami memuaskan istri, biarpun tidak dengan alat resminya, Anda dengan cara yang halal, tentu akan puasan. Nah, ini kok ada seorang istri mengatakan, saya dirugikan, saya menyenangkan suami saya tidak puas. Apakah Anda tidak bisa puas di saat Anda memuaskan pasangan Anda? Loh, ini kan pertanyaan. Oh, hidup kok egois banget. Egois. Maka kami himbau kepada seorang suami, mohon maaf. Ya, ini pertanyaan harus saya arahkan kepada suaminya. Kenapa kok tidak memenuhi istrinya dengan kebutuhan batinnya? Karena sakit, lemah. Kalau sakit lemah alatnya, tapi Anda bisa dengan anggota tubuh Anda semuanya. Bisa menyenangkan istri dan bisa ketemu judulnya. Dengan bermacam-macam cara. Seperti itu ada. Cumbuan dan seterusnya sampai sang istri puas ada. Ada, tidak boleh diam. Kadang-kadang, mohon maaf, sebagian suami juga kadang-kadang kita menemukan seorang suami, mohon maaf, diuji Allah dengan alatnya yang tidak berfungsi secara maksimal. Tidak mau berusaha ke dokter, nggak mau ke ini, nggak mau berusaha, nggak mau. Berusaha itu juga menyenangkan seorang istri. Kemudian dalam bercumbu dia bisa menyenangkan, mohon maaf, dengan tangannya. Sebab kalau seorang istri mencari kesenangan dengan tangannya sendiri haram, tapi kalau dengan bantuan seorang suami, maka akan menjadi halal. Seperti itu. Jadi, Anda sebagai seorang istri ya salah dong. Suami Anda ngasih nafkah kok. Tiba-tiba Anda tidak menyenangkan. Kalau masalah, nah ini kayaknya harus ngadep kepada kami berdua. Kadang salah komunikasi cintanya. Salah komunikasi syahwatnya. Kadang seorang suami, kita perlu tahu kenapa seorang suami kalau tidak mau memenuhi kebutuhan istrinya. Apakah dia tidak mampu? Kita perlu tanya. Kalau syahwatnya masih saja bisa, kenapa harus pakai tangan istri misalnya? Kalau selalu pakai tangan istrinya misalnya, ini adalah bermasalah. Akan tapi mungkin sesaat-sesaat ada seni dalam bercinta, kan bisa macam-macam. Mohon maaf ini majelis mulia. Seni bercinta. Kadang harus dengan itu semuanya. Kadang masa haid, mohon maaf. Kalau masa haid, seorang istri tidak bisa melayani memasukkan wilayah tersebut. Tapi seorang istri bilang kecerdasannya. Bisa sampai keluar. Sang suami sampai puas ini. Mohon maaf, ini kami sampaikan pada semuanya agar semuanya jadi cerdas. Jadilah Anda laki-laki cerdas. Jika Anda mungkin tidak punya kemampuan dalam alat vital Anda, misalnya untuk menyenangkan pasangan Anda bisa dengan anggota tubuh Anda, dengan senyum Anda, dengan sair Anda, dengan mata Anda, dengan pelukan Anda, dengan semuanya masih bisa. Begitu sebaliknya seorang istri. Masih bisa. Dan ketahuilah, yakini bahwa Anda punya prinsip harus jelas, yaitu menyenangkan pasangan. Jangan cari senang sendiri. Itulah kaidahnya Siti Aisyah, Siti Khadijah. Semenjak menikah dengan baginda Nabi Muhammad, beliau berkata, aku tidak pernah berpikir tentang bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Kalau Anda seorang istri berpikir bagaimana menyenangkan suami, yang halal tentunya, kemudian suami juga berpikir bagaimana menyenangkan istri yang halal, apa yang terjadi di rumah tangga? Indah, bukan egois. Kemudian juga, mohon maaf,
Tidak puasnya dengan pasangan itu diantaranya sebabnya yang pernah kami sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah karena kita telah merindu selain daripada yang halal. Na'udzubillah, gara-gara tontonan. Na'udzubillah, tontonan menyesatkan. Sehingga seorang istri kan pernah melihat di gambar-gambar tentang, mohon maaf, alatnya orang lain dan macam-macam model dekat. Na'udzubillah, sehingga merendahkan miliknya sang suami. Sehingga mendengar cerita tentang seolah-olah melakukan hubungan seks begini. Padahal itu adalah film dan itu cerita yang bukan sesungguhnya. Ketemu suaminya tidak sedahsyat itu barangkali menjadi lemah. Gara-gara tontonan, gara-gara cerita yang dibaca. Padahal mungkin milik suaminya jauh lebih istimewa. Nah, ini gara-gara melihat. Sementara kalau orang matanya terjaga, yang dimiliki adalah yang paling indah. Seorang suami juga sama. Kalau sering melihat tontonan-tontonan yang kotor, lihat, dia akan merendahkan. Oh, milik istriku cuma begitu. Na'udzubillah. Ini sebab ketidakpuasan bisa saja terjadi karena mata kita liar, sehingga yang ada di pikiran kita adalah fantasi hayal, bukan alam nyata. Soalnya barangkali kita melihat ini dikumpulkan. Dia mencari ambisi seksnya adalah seperti itu. Nggak ada di alam nyata. Karena itu film. Makanya pastikan Anda tidak pernah dan tidak akan mengajari pasangan untuk nonton film kotor. Biarpun alasan untuk membangkitkan syahwat. Tidak. Jangan percaya dengan fatwa sebagian ustadz yang menjerumuskan, mengatakan nonton film kotor, suami istri adalah tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa. Membahayakan. Sehingga bangkitnya syahwat bukan karena pasangannya, bangkitnya syahwat karena sesuatu yang haram. Na'udzubillah. Sehingga nanti di saat suaminya tidak ada, dia nonton sendiri. Sehingga apa? Menjadi tidak puas dengan suami. Lalu ingin melihat yang lainnya. Na'udzubillah. Dia akan keropos, kesah imannya akan tercopot, akan hilang nanti. Jangan main-main urusan film kotor dan sebagainya. Inilah, bisa saja seorang laki-laki begitu mudah dengan perempuan. Seorang perempuan begitu mudah padahal sudah punya laki-laki. Na'udzubillah. Karena imannya hilang. Untuk saja tidak mati saat itu. Ayo, kalau mati saat itu bagaimana? Makanya siapapun saat ini yang pernah punya pengalaman busuk seperti itu, ayo kembali kepada Allah. Jaga mata Anda. Sehingga mudah memuaskan pasangannya. Baik, itu saja kepada penanya. Bagus sekali pertanyaan dari penanya tersebut. Bisa jadi di masyarakat banyak orang-orang semacam itu. Egois. Hanya pengen cari senang sendiri. Nah, tidak pernah memikirkan senangnya pasangan. Itu adalah hal yang tidak baik. Akan tapi ketahuilah, berpikirlah Anda untuk menyenangkan pasangan Anda. Bukan bersenang-senang. Tapi menyenangkan. Nuhibbukum fillah, Allah alam bisawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.